Halo guys, welcome back dengan saya di kali ini saya akan membagi ilmu, sharing misalnya pengalaman saya saat mengikuti prakerja. Jeng jeng jeng. Oke guys, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Oke? Oke, kita mulai ya. Next. Banyak yang saya lihat entah di grup Facebook, ya paling banyak di grup Facebook tentang prakerja itu mereka belum mengerti cara mendaftar untuk mengikuti prakerja. Padahal salah satu syaratnya adalah harus mendaftar terlebih dahulu, mempunyai akun, dan akan diseleksi. Rata-rata di grup tersebut banyak yang masih belum mengerti tentang teknologi internet ya. Jadi gimana cara daftarnya, rata-rata tanya gitu, kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gitu, banyak lah. Jadi saya akan mungkin buat kalian yang belum mengerti dan misalnya masih gaptek, mohon maaf ya, masih gaptek, saya akan ngajarin kalian satu persatu tahapnya. Oke, yang pertama adalah tahap dimana caranya kita untuk dapat pekerja, istilahnya kita harus mendaftar terlebih dahulu. Oke, awalnya kita harus pergi ke dashboard prakerja, prakerja.go.id. Kalau kalian di situ banyak cara kalian mendaftar, cara kalian membeli pelatihan. Kalau misalnya kalian lolos, itu udah banyak di situ. Tapi mungkin mohon maaf, mungkin banyak yang sekali istilahnya malas untuk membaca. Dalam istilah kutip adalah malas untuk membaca. Jadi mereka bakalan mencari tahu dengan perkataan orang lain. Bertanya A, bakalan orang akan menjawab A. Itu lebih istilahnya lebih banyak seperti itu daripada mau membaca langsung di websitenya. Oke? Yang pertama adalah kita ke dashboard prakerja.go.id. Nah, di situ kalau kalian belum pernah daftar, kalian daftar dulu. Setelah daftar, kalian pencet daftar. Di situ ada harus mengisi data-data seperti email, password, dan konfirmasi password. Dan di situ harus mencentang ada ketentuan syarat dan ketentuan kebijakan privasi mereka. Oke? Yang berlaku, privasi yang berlaku. Maaf ya. Jadi kalau kalian sudah isi email, password, konfirmasi password, sudah mencetak syarat dan ketentuan yang berlaku, terus kalian daftar. Nanti setelah kalian daftar, bakalan ada pop-up yang mengatakan mereka telah mengirimkan verifikasi email kalian. Oke, banyak pertanyaan di grup atau di beberapa orang lah yang saya tahu, gimana sih saya udah daftar, katanya dikasih verifikasi, saya cek di email nggak ada. Nah, rata-rata banyak mempertanyakan seperti itu. Jadi verifikasi email dari prakerja jika tidak masuk dalam email Anda, kotak masuk utama kalian cobalah cek di satu, promosi. Rata-rata promosi juga bakalan ada di situ. Kedua adalah spam. Jadi rata-rata promosi atau spam lah yang sering bakalan masuk email verifikasi prakerja. Oke? Kalau misalnya kalian udah menemukan verifikasi email kalian entah di promosi atau spam, kalian buka email tersebut dan klik aktivasi verifikasi email kalian. Ada tombol biru, kalau misalnya di tombol biru itu nggak bisa diklik, istilahnya error, kalian bisa coba tes yang di bawahnya kayak sebuah link HTTP. Nah, coba di situ. Tapi ingat ya, verifikasi email itu hanya berlaku selama 24 jam atau seharian, 24 jam. Jadi kalau kalian daftarnya jam 1 siang, maka habisnya bakalan jam 1 siang besok. Ingat, hanya satu hari atau 24 jam.
Jika lebih, maka kalian akan menemukan link ini tidak valid, dan saya sarankan untuk membuat email baru. Email baru, oke? Setelah kalian verifikasi email dan berhasil sukses, kita akan ke dashboard untuk login. Nah, login ini kalian akan masukkan email dan password yang kalian udah daftar dari tadi, oke? Yang udah diverifikasi juga, email, password, dan login. Nah, kalau kalian lupa password kalian, kalian bisa ada option lupa password di situ. Kalian bisa tekan, klik, atau touch. Touch. Nah, itu bakalan akan diantarkan ke settingan untuk merubah password kalian. Tapi sebelum itu kalian harus masukin email. Kenapa? Karena link untuk merubah atau men-setting ulang password kalian akan dikirimkan lewat email. Jadi masukkan email kalian yang terdaftar, terus kirim. Nanti bukalah antara, kalau nggak ada, ingat ya, kalau nggak ada di kotak masuk email utama, kalian bisa cari di promosi atau tidak di spam. Nah, setelah kalian mendapatkan email untuk menyeting ulang password kalian, kalian masuk, klik set ulang password kalian. Di situ nanti akan disuruh masuk password baru, konfirmasi password, dan setelah kalian udah setting password kalian dengan baik, kalian hafal ya, benar-benar hafal. Dan saya sarankan passwordnya harus unik. Kenapa unik? Kalau misalnya password kalian pakai tanggal lahir kalian, wah, bisa bahaya keamanannya. Oke guys, harus unik. Kalau setelah kalian udah setting password kalian, karena kalian lupa, kalian login. Setelah kalian login, kalian akan menghadap ke ke tahap 1. Maksud saya tahap 1 adalah tahap dimana kalian harus mengisi KK, KTP, dan tanggal lahir kalian. Oke, sebelum itu kalian harus memang sudah mempersiapkan KTP, KK, terus nomor handphone. Setelah udah, terus lanjutkan. Klik lanjutkan. Next. Jika biasanya rata-rata di verifikasi KTP ini banyak kendala yang terjadi. Yang pertama, mungkin paling sering, yaitu data yang kamu masukkan tidak valid. Mengapa data kalian yang kalian masukkan tidak valid? Itu artinya data kalian belum terupdate ke pemerintah. Misalnya, kalian harus menghubungi Dukcapil bagian kota kalian masing-masing untuk mengupdate data kalian, dan sehingga bisa dipakai untuk di pemerintahan. Oke? Jadi kalau kalian data tidak valid, berarti data kalian belum terupdate dan terbaca di pemerintah. Jadi saya harapkan untuk kalian, jika menemui data kalian pas kalian masukin udah benar, kalian yakin 100% udah benar tapi tidak valid, tolong hubungi Dukcapil secepat mungkin. Oke? Selanjutnya, jika kalian udah kelar di verifikasi KTP, kalian masuk ke tahap 2, yaitu data diri. Isilah apa yang diminta di data diri di situ ya, tahap kedua. Kalian setelah isi semua, kalian masukin foto KTP. Ingat, foto KTP ini tidak boleh melebihi 2 MB, harus kurang dari 2 MB. Nah, rata-rata bingung cara memperkecil dan resize-nya gimana. Gampang, saya akan kasih tahu kalian gimana caranya resize. Oke? Zaman sekarang pasti kalian punya WA. Nah, foto KTP kalian send mungkin ke your brother, your sister, or your mother, father. Oke? Di situ tulis nitip. Ya, supaya mereka nggak nanya ngapain kamu foto KTP ke saya gitu ya, kayak gitu istilahnya. Kalian nitip, kalian akan foto itu kirim ke misalnya mama kalian, dan secara otomatis WA bakalan merisai foto kalian, jadi nggak perlu capek-capek perlu aplikasi ketiga, aplikasi keempat, dan bla bla bla. Terus cara kedua adalah
Kalian foto KTP kalian, terus kalian buka foto tersebut, kalian screenshot. Nah, itu cara kedua, simple. Dan cara ketiga, kalian bolehlah memakai pihak ketiga, pakai aplikasi bla 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 tentang foto, merisesnya kayak gimana, bla bla bla, silakan. Kalau mau yang lebih simple, kalau kalian punya browser yang browser Opera Mini, di situ dengan otomatis mereka bakalan kasih resize-nya sedang dari kecil, sedang, besar. Jadi ada 3 cara, simple. Kalian boleh memakai cara apapun, terserah kalian, yang penting foto KTP-nya harus bisa terbaca, jangan blur. Yang kedua, harus kurang dari 2 MB. Oke? Setelah udah kalian semua mengisi data diri, kalian centang saya bersedia mengisi seluruh data bla 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 yang dibutuhkan dengan jujur, kalian lanjutkan. Setelah kalian lanjutkan, seperti saya bilang, siapin nomor HP. Ingat, satu akun prakerja, satu nomor HP. Oke? Satu akun prakerja, satu alamat email. Nggak boleh beda. Nggak boleh punya 2, 3, nggak boleh. Oke? Di situ kalian akan masukin nomor handphone kalian, nomor HP kalian. Plus 62 lah. Tentunya kalian warga plus 62, tulisan harus cari plus 62. Kalau kalian bukan warga Indonesia, plus berapa terserah. Karena di sini kartu prakerja khusus untuk WNI pasti plus 62. Oke? Kalau kalian punya bukan kartu plus 62, jadi saya harapkan untuk membeli kartu yang plus 62, kartu GSM kalian. Oke? Kalian masukkan nomor telepon kalian, nomor handphone kalian maksudnya. Kemudian kirim. Nah, di situ bakalan akan meminta kode OTP. Satu hal yang paling fatal adalah jangan pernah kasih kode OTP kalian ke siapapun, alright? Karena itu sangat-sangat fatal. Begitu juga dengan data KTP kalian, data kakak kalian. Setelah kalian udah mendapatkan kode OTP, biasanya kode OTP itu diterima lewat SMS. Setelah kalian masukin dan mendapatkannya dan masukin ke verifikasi OTP, setelah lanjut, jika kalian sukses, maka akan ada muncul pernyataan pendaftar. Nah, isi aja pernyataan pendaftar. Contohnya, apakah saat ini Anda menganggur? Ya, tidak, silakan. Biasanya gitu pernyataan pendaftar, ada komisaris kalau nggak salah lah, bla bla bla. Isi aja sampai selesai. Menurut kalian sejujur-jujurnya? Ya tidak, jawabannya rata-rata. Setelah selesai, kelar, kalian akan mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar. Saya kasih clue, tes motivasi dan kemampuan dasar ini terdiri dari 18 soal dan menitnya 25 menit. Dan saya kasih tahu, tes motivasi dan kemampuan dasar ini jujur dan sangat-sangat jujur adalah sangat-sangat gampang. Oke? Sangat-sangat gampang. Saya harap kalian bisa menjawabnya dengan baik, karena memang bukan menurut saya sih, mungkin beberapa orang gampang lah menurut saya. Anak SD bisa jawab, jujur anak SD bisa jawab. Oke? Kalian mengikuti tes, ada 18 soal, 25 menit. Setelah kelar semua kalian menjawabnya, maka akan dilakukan evaluasi. Kemudian kalian bisa mengikuti seleksi untuk gelombang ke-10. Oke guys, ada isu mengatakan bahwa gelombang 10 adalah gelombang terakhir di tahun ini. Jadi di tahun depan baru dibuka lagi gelombang selanjutnya. Dan gelombang 10 ini sudah dibuka dari kemarin, tanggal berapa ya? Kemarin ini tanggal 26 dan akan ditutup di tanggal 28. Berarti 26 dibukanya dari jam 12 siang dan 28 ditutup juga di jam 12 siang. Oke? Jangan sampai telat. Setelah kalian memilih untuk bergabung di gelombang 10, maka akan dilakukan evaluasi atau seleksi.
Jadi tunggu saja sampai gelombang 10 ini itu selesai, dievaluasi, istilahnya sudah sudah penutupan. Tunggu aja, nanti kalian akan dikasih tahu kalian lolos atau tidak. Untuk mengetahui kalian lolos atau tidak, kalian bisa mengecek di dashboard kalian, oke? Di dashboard prakerja kalian login juga. Ingat, siapapun akan diharuskan memang untuk login. Jika kalian menemukan kamu belum berhasil, maka itu kalian belum lolos. Tapi jika kalian masuk terus tiba-tiba ada tulisan selamat datang dengan nama, misalnya nama kalian siapa, mungkin Ani, selamat datang Ani. Nah, itu biasanya lolos. Ada tulisan di bawahnya, ada kartu prakerja, ada saldo, bla 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 bla. Itu kalaupun di tulisannya sedang diproses atau belum diproses atau bla bla bla, itu kalian termasuk lolos. Dan terkadang kalau yang lolos juga, kalau pada waktunya pengumuman bakalan menerima SMS dari prakerja bahwa kalian telah berhasil mendapatkan kartu prakerja. Silahkan buka dashboard kalian, sambungin rekening kalian. Oke guys, sampai di situ dulu cara pendaftarannya. Saya harap kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan, memahami. Kalau kalian belum paham, belum mengerti cara pendaftaran, kalian bisa komen di bawah, nanti saya akan membalasnya. Jangan takut untuk bertanya. Biasanya yang takut bertanya, kalian bakalan nggak tahu kedepannya seperti apa, dan istilahnya malu bertanya susah di jalan, itu that's right. Malu bertanya, kalian nggak bakalan tahu kedepannya seperti apa, ini harus bagaimana. Dan satu lagi, banyak yang nggak tahu, akhirnya joki. Saya sarankan kalau kalian memang percaya sama orang, apalagi orang itu belum kalian kenal sekali, kalian belum kenal banget, saya harapkan jangan menyuruh dia membantu Anda mendaftarkan. Why? Karena satu, ini datanya krusial banget tuh, data-data kalian, KTP, KK. Jadi dia tahu keluarga Anda seperti apa, itu datanya gimana, kalian bagaimana, nomor HP krusial. Karena sempat ada yang curhat kejadian bahwa curhat ke saya sih, dia joki sama orang yang belum terlalu dikenal, tapi saat masuk dia nggak bisa, emailnya nggak bisa, pokoknya emailnya nggak bisa masuk, semua nggak bisa masuk. Nah, saya bertanya, apakah kamu minta tolong tuh sama orang yang kamu kenal? Jawabannya tidak. Jadi saya harap kalian kalau mau joki berhati-hatilah. Saya tidak melarang untuk kalian untuk melakukan minta tolong sama orang, saya nggak melarang, tapi tolong filter sama orang yang benar-benar bisa membantu Anda. Jangan sampai orang itu bakalan mencelakai Anda, oke? Itu saran saya. Oke guys, saya pamit dulu. Kita next video saya akan jika kalian benar-benar udah lolos di gelombang 10 ini, gelombang terakhir ini, saya akan beri kalian cara untuk membeli pelatihan, oke? Dan saya akan menyarankan pelatihan mana yang istilahnya gampang. Rata-rata sih mencari yang gampang, sertifikatnya gampang, ngurusnya sih. Intinya kalau kalian mau, kalian berusaha, pasti semua gampang, oke guys, thank you. Sampai ketemu di lain video. See ya. Jangan lupa komen ya guys, jangan lupa like, subscribe nya. Ditunggu di video selanjutnya. Bye bye.